Oke teman, jadi update untuk kabar penting ya di siang hari ini. Dan juga kabar, saya bilang kabar baik iya, kabar kurang baik juga iya teman. Karena kenapa? Karena emang ini jadi dua sisi sih. Banyak juga berita mengabarkan bahwa untuk bantuan Bill mitigasi ini, kita diminta untuk sabar. Tapi dijamin teman-teman, bantuan ini akan cair. Semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman update yang ini untuk cari bantuan pertanggal 13 Maret teman. Karena ada kabar penting dan juga kabar baik, mungkin juga kabar kurang baik. Ini juga tentang KPM-nya karena sekarang ada kabar juga terbaru untuk cari bantuan PK dan juga PNT, dan juga update lagi untuk bantuan Bill mitigasi teman, karena dipastikan emang akan cair. Dan untuk lengkapnya pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip biar info yang lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam informasi. Jadi simak secara juga untuk yang clear dan kalian tidak gagal paham teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, BLT mitigasi, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, bisa mulai please supportnya dengan cara like dan juga komen di bawah. Bagaimana update bantuan kalian dengan hari ini? Jika ada yang baru share lagi infokan bantuan apa, daerah mana, lewat bank apa. Jadi saling update dan juga saling share informasi komentar secara sopan dan juga santun untuk saling berbagi informasi. Dan juga buat teman-teman yang belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link di bawah. Pastikan kalian follow dan juga like page-nya untuk dapat update terbaru seputar bansos di FB. Dan juga pun di FB, kalian bisa DM saya secara langsung, secara personal untuk menanyakan kendala atau juga pertanyaan seputar bansos. Nanti pasti akan saya jawab secara berkala. Jadi buat teman yang sudah support dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Dan udah klik video kali ini, terima kasih banyak juga baru bergabung. Selamat datang. Sungguh manfaat. Jika bermanfaat, please bantu supportnya dengan cara subscribe dan juga like. Dan juga buat teman-teman yang belum tahu, kita lagi ada giveaway dengan total hadiah Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Cara ikutnya sangat mudah. Pastikan kalian sudah join grup FB kita teman-teman, dan juga sudah subscribe channel kedua saya di info besar ini untuk update juga di sana. Jadi yang sudah subscribe dan juga sudah join grup FB, kalian tinggal komen sebanyak mungkin. Makin sering kalian komen, semakin banyak kalian komen positif, semakin besar peluang kalian untuk menang giveaway. Jadi pastikan kalian sudah ikut syaratnya. Dan nanti umumnya di akhir bulan Maret. Jadi pastikan kalian stay tune terus dan semoga kalian yang terpilih teman-teman seperti itu ya. Oke teman, jadi update untuk kabar penting ya di siang hari ini. Dan juga kabar, saya bilang kabar baik iya, kabar kurang baik juga iya teman. Karena kenapa? Karena emang ini jadi dua sisi sih. Sebagian KPM mungkin lihat ini kabar baik, sebagian mungkin lihat kabar yang kurang baik. Jadi teman-teman, untuk update terbaru ya, khususnya untuk pencarian bantuan lewat PT Pos, di mana ada kabar terbaru untuk beberapa daerah, bahwa untuk pencarian bantuan PKH tahap 1, untuk yang sudah dijadwalkan, namun belum mencairkan sampai dengan saat ini, itu diberikan batas waktu pencarian sampai dengan tanggal 14 Maret, yaitu besok teman. Karena temukan banyak KPM yang belum mencairkan bantuan PK tahap satunya dengan alasan ada yang kerja keluar kota, ada yang pindah, ada yang sudah meninggal, akhirnya nggak terupdate, dan itu diberikan informasi bahwa batas terakhir pencarian bantuan lewat PT Pos itu besok tanggal 14 Maret. Kemudian teman-teman, setelah tanggal 14 Maret, ini akan ada lagi juga untuk jadwal pencairan khusus untuk KPM yang baru terdata sebagai penerima bantuan PKH. Karena emang banyak teman-teman KPM PKH yang akhirnya data dicabut dan tidak layak lagi, dan akhirnya dicarikan pengganti dari KPM baru. Bisa saja KPM yang sebelumnya belum pernah cair, akhirnya cair lagi, ataupun juga KPM BPNT murni yang juga sekarang akhirnya terdata sebagai bantuan PKH juga. Jadi dapat bantuan PKH plus BPNT teman seperti itu. Ini pun juga nanti infonya ini akan mulai dicairkan mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 Maret. Jadi nanti untuk KPM baru yang sebagai penggenap atau juga sebagai pelengkap untuk menerima kuota penerima bantuan PKH tahap 1, ini batas terakhirnya itu di tanggal 22 Maret. Jadi nanti kalian siap-siap, akan ada KPM yang dapat undangan di tanggal-tanggal ini, dan juga untuk batas pencariannya tanggal 22 Maret. Memang tidak banyak teman, tapi nanti akan ada terjadi. Jadi nanti kalian pun jangan bingung
Dan jangan berpikir ini sudah bantuan PKH tahap kedua untuk yang lewat PT Pos, karena masih yang tahap 1. Karena untuk PKH, PT Pos, ini cair sampai dengan alokasi bulan Maret, jadi 3 bulan. Jadi wajar jika emang masih ada pencairan di tahap 1 sampai dengan tanggal 22 Maret ini. Tapi teman-teman, dari sini kita bisa lihat ya, jadi buat KPM yang nanti cair di tanggal-tanggal ini, ya kabar baik, karena akhirnya juga menerima bantuan PKH. Tapi kabar yang kurang baik artinya, untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua, ini kemungkinan akan diproses setelah tanggal 22 Maret. Jadi setelah selesai tahap 1, baru nanti akan lanjut untuk yang tahap 2. Kita harapkan ini tidak berpengaruh untuk yang lewat KKS, karena emang KKS kan sudah berubah di CNG untuk periodenya, tapi emang belum keterangannya SPM dan juga SI. Kita harapkan nanti paling lambat setelah tanggal 22 ini juga sudah bisa mulai diproses untuk bantuan yang lewat KKS, jadi kita harapkan pencarian bantuan bisa berjalan beriringan, jadi nggak harus selesai semua dulu tahap 1, baru nanti akan cari yang tahap 2 yang lewat KKS. Jadi buat teman-teman, itu kabar penting, dan juga kabar baik buat yang nanti dapat, dan kabar kurang baik yang artinya kita menunggu sedikit lagi untuk yang menunggu pencarian bantuan PKH tahap kedua, teman-teman. Seperti itu, jadi clear ya. Jadi kalian tahu update-nya, ini juga kabar terbaru, dan ini pun saya bisa bilang belum tentu berlaku di semua daerah ya. Jadi di daerah juga ada yang info demikian, pihak PT Posnya, tapi tidak semua. Jadi kabar pentingnya, tanggal 4 besok untuk pencarian bantuan terakhir PKH buat yang sudah dapat undangan tapi belum mengambil. Dan setelah itu nanti sampai dengan tanggal 22 Maret untuk KPM yang baru terdata untuk perluasan terima bantuannya bisa mencarikan bantuan lewat PT Pos seperti itu. Kemudian teman-teman update juga untuk bantuan BLT mitigasi ya, karena banyak yang menanyakan, Kak ada nggak tanggal pastinya? Saya bisa bilang tanggal pasti nggak ada teman-teman, tapi banyak juga berita mengabarkan bahwa untuk bantuan BLT mitigasi ini kita diminta untuk sabar, tapi dijamin teman-teman, bantuan ini akan cair sebelum Lebaran. Jadi kalau tanggal pastinya nggak ada, tapi bisa kita pastikan info dari Pak Erlangga juga nggak akan molor lagi. Jadi paling lambat ini akan cair sebelum Lebaran. Kita harapkan sebelum Lebaran sudah semuanya cair, jadi artinya ini akan cair bertahap mulai dengan bulan puasa ini, entah di akhir Maret ataupun juga di awal April. Tapi kita harapkan sebelum bulan Maret ini semuanya sudah cair semua agar adil, dan juga untuk menyambut Lebaran dan juga Idul Fitri, teman-teman sudah dapat bantuan BLT mitigasi selain bantuan reguler, bantuan PKH dan juga BPNT untuk KPM, PKH plus BPNT, teman-teman, seperti itu ya. Jadi teman update untuk siang hari ini. Jadi yang jelas untuk bantuan PKH tahap kedua masih belum cair, dan yang sekarang cair masih bantuan BPNT lewat PT Pos tahap satunya, dan juga tahap 2 untuk alokasi Maret, dan juga untuk KKS itu sudah tahap 2 untuk yang BPNT, tapi yang PKH masih belum ada pencairan. Jadi teman ya, jadi update dengan siang hari ini. Jadi juga buat teman-teman sabar dan kita doakan terbaik agar nanti bantuan segera cair, dan juga nanti bantuan BLT mitigasi pun datanya dari data DTKS. Jadi harusnya KPM yang sudah cair bantuan BPNT tahap satunya di bulan ini peluangnya sangat besar itu akan dapat bantuan BLT mitigasi. Jadi kalau yang tidak cair bantuan BPNT-nya, ini bisa dipastikan tidak akan dapat bantuan BLT mitigasi risiko pangan, teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Buat suka please kan like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.